Halo, untuk kali ini kita akan bahas mengenai materi kita berikutnya, yaitu tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Jadi pertama, yang perlu kita ketahui tentang arus dan tegangan listrik adalah pengertian dari arus dan tegangan itu sendiri. Arus listrik itu dilambangkan dengan I. Ya, satuannya adalah ampere, A, merupakan laju aliran muatan listrik. Sedangkan tegangan listrik itu dia dilambangkan dengan V dengan satuan volt. V merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Atau dengan kata lain, arus listrik itu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, di sini karena arus dan tegangan listriknya adalah AC atau bolak-balik, sehingga ketika kita gambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh seperti ini. Nah, kita akan peroleh grafiknya ada naik turun ya karena dia bersifat bolak-balik. Jadi antara arus dan tegangan itu sebenarnya grafiknya sama. Yang membedakan adalah bagian sini ya. Nah, kalau yang bagian kiri ini adalah grafik hubungan antara I, arus listrik dengan waktu. Sedangkan untuk grafik yang bagian kanan ini adalah grafik hubungan antara V dengan waktu. Nah, kemudian untuk persamaan untuk arus listrik adalah I sama dengan IM sin omega T. Kemudian untuk persamaan yang tegangan adalah V sama dengan Vm sin omega T. Nah, kalau kita lihat di sini kan rumusnya sama, yang membedakan adalah I sama V aja. Ya, ada IM sama Vm. IM adalah I maksimum, sedangkan Vm adalah V maksimum. Ingat, I adalah arus, V itu adalah tegangan listrik. Nah, kemudian di sini ada omega. Omega adalah kecepatan sudut. Ya, T adalah waktu. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai 3 buah komponen elektronika, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, yang dibuat menjadi satu buah rangkaian. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian, kita harus tahu dulu pengertian dari resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, resistor ini lambangnya R. Satuannya adalah ohm, yaitu disebut juga dengan hambatan, yang fungsinya adalah membatasi arus listrik yang mengalir. Nah, untuk resistor atau R ini kalian sudah dapatkan pada bab pertama, yaitu listrik dinamis. Kemudian yang kedua ada induktor. Induktor ini lambangnya L. Satuannya adalah Henry atau H. Fungsinya adalah menyimpan energi pada magnet yang ditimbulkan arus listrik. Yang ketiga ada kapasitor. Kapasitor ini simbolnya C. Satuannya adalah farad atau F. Fungsinya adalah menyimpan energi di dalam medan listrik. Nah, ini juga sudah sempat kita bahas di bab 2, yaitu tentang listrik statis. Nah, kemudian, ketiga komponen elektronika ini nanti akan dirangkai secara seri, sehingga kita akan peroleh 3 buah rangkaian. Ada rangkaian RL, ada rangkaian RC, dan ada rangkaian RL dan C. Kita bahas dulu rangkaian RL sama rangkaian RC. Ya. Kalau kita amati bersama di bagian kiri, itu ada rangkaian RL. Caranya kita menentukan yang mana rangkaian RL, yang mana rangkaian RC, kita lihat dari gambar pada rangkaian. Nah, lambang seperti ini adalah lambang R, lambang seperti ini adalah lambang L. Sedangkan lambang seperti ini adalah lambang C. Jika nanti di
rangkaian ada 2 gambar seperti ini, berarti dia tergolong rangkaian RL. Kalau ada gambarnya seperti ini, berarti dia tergolong rangkaian RC. Nah, jadi sama dengan pokok bahasan yang kita bahas adalah tentang arus dan tegangan. Nah, pada rangkaian RL maupun RC, yang kita hitung atau yang kita cari adalah besar tegangan sama arus yang mengalir. Ya, tegangan atau V-nya itu kalian bisa pakai rumus yang ini. Untuk yang RC kalian bisa pakai yang ini. Nah, di sini perbedaannya ada VR, ada VL, sama ada VC. Ya, kalau VR berarti tegangan di R, kalau VL berarti tegangan di L, terus kalau VC berarti tegangan di C. Nah, untuk nyari I-nya, nyari I-nya rumusnya sama ya, antara RL sama RC, pakai rumus V dibagi Z. V-nya adalah tegangan, Z adalah impedansi. Impedansi itu artinya hambatan total. Hambatan totalnya kalian perlu cari dulu dari rumus yang di atas. Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Untuk yang RL, kalau untuk yang RC, kalian pakai Z sama dengan akar R kuadrat plus XC. Ya, untuk XL sama XC-nya akan saya bahas di slide berikutnya. XL ini adalah reaktansi induktif, sedangkan XC adalah reaktansi kapasitif. Intinya, untuk menentukan rangkaian RL, kalian harus bisa melihat dari gambar, ya. Dari gambar ininya. Biasanya yang sering ditanya adalah nyari V-nya, nyari I-nya, sama nyari Z. Untuk rangkaian RL sama RC. Kemudian berikutnya ada rangkaian RLC. Nah, ingat ini dirangkainya seri ya. Intinya kalau udah ada 3 rangkaian seperti ini, ada R, ada L, ada C, berarti dia tergolong rangkaian RLC. Sama halnya ya, seperti yang tadi kita mencari tegangan, impedansi. Nah, tinggal dimasukkan rumus-rumusnya. Kemudian untuk XC sama XL-nya, tadi XC kan reaktansi kapasitif ya, kalian gunakan 1 per omega C. Nah, tinggal diubah aja. Kalau omega ini sama dengan 2 PF. Kalau tidak diketahui di soal berapa omeganya, tapi yang diketahui F-nya, silahkan diubah jadi 2 PF. Tapi kalau sudah diketahui omeganya berapa, tidak usah ya, langsung pakai 1 per omega C. Sama halnya dengan reaktansi induktif gitu juga, XL sama dengan omega kali L. Atau boleh gunakan persamaan 2 PF dikali L. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian RL, RC, sama RLC itu kan rumusnya banyak sekali ya. Tapi nanti kalau sudah masuk di soal, itu lebih simpel sebenarnya. Ya, kita coba contoh soal. Nah, kita punya rangkaian seperti ini, ada rangkaian RLC, R, L, dan C. Yang ditanya itu diminta mencari besar impedansi rangkaian di atas adalah. Oke. Pertama kita buat diketahui dulu ya. R-nya adalah 12 ohm, L-nya 0,075 H, C-nya adalah 500 μF. Nah, ini kalian perlu ubah ke F ya, 500 kali 10 pangkat minus 6F. V maksimumnya adalah 26, omeganya adalah 200 rad per second. Nah, dari mana nih kita bisa dapat Vm-nya 26 sama omeganya 200? Nah, lihat yang paling bawah sini. Di soal itu kan diketahui V sama dengan 26 sin 200T. Berarti kita buatin aja ini rumusnya. V sama dengan Vm sin omega T. Jadi si Vm-nya ini 26, omeganya adalah 200. Tinggal mengikuti rumus yang di bawah aja. Yang ditanya adalah impedansi. Impedansi itu Z. Nah, caranya mencari impedansi adalah, pakai rumus akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Nah, di sini kita kan belum tahu tuh berapa XL sama XC-nya. Berarti kita perlu cari XL sama XC-nya dulu. Caranya nyari XL sama dengan omega L. Ya, tidak perlu diuraikan karena omeganya sudah diketahui. Tinggal dimasukin aja.
Omeganya 200 dikali L-nya 0,075. Hasilnya adalah 15 ohm. Kemudian XC. XC-nya pakai rumus 1 per omega C. Tinggal dimasukin aja 1 per omeganya 200, C-nya 500 kali 10 pangkat min 6. Oke, tinggal dikali biasa. XC sama dengan 1 per 100.000 dikali 10 pangkat min 6. 100.000-nya kita ubah ya, jadi kali 10 pangkat, karena nolnya ada 5, berarti 10 pangkat 5. Dikali dengan 10 pangkat min 6. XC sama dengan 1 per, nah pangkatnya tinggal dikurangin aja, 5 min 6. Jadi tinggal 10 pangkat min 1. 1 dibagi 10 pangkat min 1 adalah 10 ohm. Nah, setelah didapatkan hasil XC-nya, baru kita balik lagi ke rumus yang ini ya. Nah, ini rumusnya. R-nya kan udah ada, tinggal masukin R-nya 12, ditambah XL-nya adalah 15, XC-nya adalah 10. Ingat dikurangi dulu. 12 kuadrat 144, 15 min 10-nya 5, 5 kuadrat adalah 25. Kemudian 144 ditambah 25 adalah 169. Ingat di akar. Akar 169 adalah 13 ohm. Sehingga impedansi dari rangkaian ini adalah 13 ohm atau hambatan total ya. Impedansi itu sama dengan hambatan total. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.